Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andre Prasetyo dari SMA Negeri 1 Muarakaman, calon guru penggerak dari Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan atas pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, di mana beliau membedakan dua kata. Yang pertama, pengajaran, yang kedua, pendidikan. Sebenarnya pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Karena pengajaran adalah proses memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah proses memberikan segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, seringkali kita hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki beberapa tahun lalu tanpa kita memperbaharui sesuai dengan kebutuhan anak. Di mana Ki Hajar Dewantara juga membagi dua kodrat. Yang pertama yaitu kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat yang ada pada anak tersebut, karena setiap anak memiliki sifat-sifat yang berbeda dan pengajarannya pun pasti akan berbeda. Begitu juga dengan lingkungan anak, pasti akan berbeda karena satu siswa dengan siswa lainnya memiliki lingkungan yang berbeda. Itu juga perlu treatment yang berbeda pula. Kodrat yang kedua adalah kodrat zaman. Zaman kita hidup dulu, zaman kita belajar dulu dengan zaman anak sekarang pun berbeda. Karena zaman sekarang adalah zaman abad 21. Dalam pengajaran pun kita harus lebih memberikan pengajaran sesuai dengan zaman mereka, yaitu kita persiapkan mereka menghadapi era 4.0. Yang lebih menarik lagi bahwa Ki Hajar Dewantara juga memberikan ilustrasi pendidik adalah sebagai seorang petani, di mana semisal kita memiliki dua bibit. Yang pertama bibit yang berkualitas, yang dua adalah bibit yang kurang berkualitas. Kita ambil satu contoh, bibit yang kurang berkualitas, tapi Pak Tani memberikan perlakuan yang luar biasa, perlakuan yang sepenuh hati. Dipersiapkan lahannya, dipastikan pengairannya, dipastikan pencahayaannya, dan dipastikan tidak ada hama yang mengganggunya. Maka Pak Tani akan memanen buah jagung tadi menjadi lebih optimal. Hasil yang ditanam tadi akan lebih optimal. Begitu juga sebaliknya, jika jagung yang berkualitas tadi tidak pernah diperhatikan Pak Tani, ditanam di tempat yang keras, pencahayaannya tidak cukup, pengairannya tidak ada, nah maka bibit yang berkualitas pun itu tidak akan menghasilkan yang optimal. Di sini memberikan pelajaran saya bahwa kita harus mengerti sifat dan karakter kodrat anak, sehingga anak belajar datang ke sekolah dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, tanpa ada ketakutan. Karena Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi dalam membangun peradaban. Sehingga ada budi pekerti di dalamnya. Budi pekerti terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Di mana budi adalah cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti adalah kekuatan atau semangat. Berdasarkan dua kata tadi, kita bisa memberi arti bahwa budi pekerti, karakter ataupun watak adalah perpaduan antara gerak pikiran, gerak perasaan, dan kehendak. Sehingga ini merefleksikan diri saya harus berbuat dan memberikan pendidikan, pengajaran yang lebih baik lagi, di mana saya bisa membawa kebiasaan, keadaan di lingkungan sekitar untuk memberikan pendidikan. Misalnya, salah satu contoh, kita bisa bermain balon di dalam ruang kelas, memberikan suasana yang nyaman, tapi kita olah, kita modifikasi menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kita juga bisa belajar menggunakan pesawat terbang, di mana di dalam pesawat itu kita tuliskan suatu materi yang berhubungan dengan materi ajar kita.
Sehingga itu semua akan memberikan kebahagiaan, siswa tidak merasa terbebani karena pada dasarnya adalah anak itu unik. Sekali lagi, anak-anak kita adalah unik. Jadi mereka sangat berhak mendapatkan perlakuan dan perhatian yang layak. Jadi dalam akhir refleksi ini adalah mari sama-sama mulai saat ini kita memberikan pengajaran anak dengan hati yang tulus. Kita persiapkan mereka untuk menuju zamannya abad ke-21, yaitu mereka mampu hidup di era 4.0. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.